Apa yang akan terjadi jika kamu dan dia saling memikirkan? Topik ini menarik untuk dibahas karena jawabannya belum banyak yang tahu, dan mungkin kamu juga akan terkejut mendengarnya. Menurut beberapa teori, ada 6 hal yang akan terjadi jika kamu dan dia saling memikirkan. Penasaran? Oke, jangan skip videonya supaya kamu tidak melewatkan setiap poin pentingnya. 1. Nyaman saat di dekatnya meski tanpa berbicara. Fenomena merasa nyaman saat berada di dekat seseorang tanpa perlu berbicara adalah tanda bahwa hubungan kalian sudah berada pada tingkat kedekatan emosional yang sangat tinggi. Dalam psikologi, ini berkaitan erat dengan konsep interpersonal sinkroni, yaitu keadaan di mana dua individu mulai beresonansi satu sama lain secara alami, bukan hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan detak jantung. Interpersonal sinkroni sering terjadi pada pasangan yang saling mencintai atau memiliki keterikatan emosional yang mendalam. Ketika dua orang saling memikirkan, mereka membentuk semacam pola keakraban dan kebersamaan dalam pikiran mereka, sehingga ketika bertemu langsung, tubuh dan pikiran mereka tidak lagi membutuhkan banyak kata-kata untuk berkomunikasi. Dari sudut pandang neuroscience, hal ini juga melibatkan kerja sistem mirror neurons. Neuron ini memungkinkan kita untuk memahami dan menyerap emosi orang lain tanpa mereka harus mengucapkannya. Jadi ketika kamu duduk di samping seseorang yang kamu pikirkan, dan dia juga memikirkanmu, maka sistem cermin ini bekerja lebih aktif, menciptakan rasa nyaman, tentram, dan seolah-olah kamu terhubung dengannya. Sementara itu, dari perspektif spiritual, ini diyakini sebagai tanda bahwa kedua jiwa telah membentuk koneksi batin. Dalam banyak kepercayaan, ada yang menyebut ini sebagai tali jiwa atau soul bond. Saat dua orang memiliki hubungan batin yang dalam, energi keduanya menjadi selaras. Hasilnya, kehadiran satu sama lain saja sudah cukup untuk memberikan ketenangan. Kamu tidak perlu basa-basi karena kehadirannya sudah seperti rumah. Menariknya, kondisi ini jarang terjadi dengan sembarangan orang. Biasanya hanya terjadi ketika kamu dan dia sudah terhubung lewat pikiran dan perasaan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kamu pernah berada di dekat seseorang, tidak bicara apa-apa, tapi justru merasa sangat damai, mungkin kamu sudah tahu jawabannya, karena kalian saling memikirkan tanpa henti. 2. Sering menemukan namanya di mana-mana. Pernah gak kamu merasa seperti dikejar-kejar nama seseorang? Saat scrolling media sosial, membaca buku, melihat papan iklan, atau bahkan dalam mimpi, namanya muncul begitu saja, seolah-olah semesta ingin mengingatkan akan sesuatu. Ini bukan hanya kebetulan biasa, psikologi dan spiritualitas sama-sama memiliki penjelasan menarik tentang fenomena ini. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan sistem otak yang disebut reticular activating system, atau disingkat RAS. RAS adalah bagian otak yang berfungsi sebagai penyaring dari jutaan informasi yang kita lihat setiap hari. Ketika kamu mulai sering memikirkan seseorang, otak menganggap dia penting. Maka setiap kali ada stimulus yang menyerupai dirinya, seperti namanya, fotonya, atau sesuatu yang berkaitan dengannya, otak akan secara otomatis menyorot itu. Itulah sebabnya kamu merasa sering melihat namanya di mana-mana. Padahal sebenarnya itu hanyalah bagian dari fokus bawah sadar yang sudah terbentuk karena intensnya pikiranmu tentang dia. Tapi yang mengejutkan adalah jika dia juga memikirkanmu, maka fenomena ini bisa semakin kuat. Karena bukan hanya kamu yang menciptakan frekuensi itu, tapi dia juga memancarkan energi pikiran yang sama. Dalam hukum tarik-menarik atau law of attraction, ketika dua orang saling fokus satu sama lain, semesta akan memberikan lebih banyak sinyal dan refleksi yang mengarahkan satu sama lain untuk saling menyadari. Semesta mempertemukan lewat tanda-tanda kecil yang berulang, salah satunya melalui nama. Dari sudut kepercayaan spiritual, ini bisa juga disebut sebagai bagian dari kode semesta, yaitu simbol-simbol yang diberikan oleh alam semesta ketika dua jiwa sedang mencoba menemukan jalan satu sama lain. Nama seseorang yang terus muncul bisa menjadi petunjuk bahwa ada energi kuat antara kalian yang sedang bekerja. Dalam beberapa tradisi spiritual, ini disebut sebagai soul signaling,
atau tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil oleh jiwanya. Yang membuat ini lebih dalam lagi adalah, kadang nama itu muncul justru ketika kamu sedang berusaha melupakannya. Seakan-akan semesta tidak mengizinkan kamu melupakan sesuatu yang belum selesai secara batin. Jadi ketika kamu sering melihat namanya, bukan cuma karena kamu terobsesi. Bisa jadi itu adalah hasil dari dua energi pikiran yang saling menarik, milikmu dan miliknya, yang kemudian menciptakan jejak-jejak kecil di realitasmu sehari-hari. 3. Sering memakai pakaian dengan warna yang sama. Pernah gak kamu dan dia tanpa janjian tiba-tiba memakai baju dengan warna yang sama? Ini bukan kebetulan. Dalam dunia psikologi, fenomena ini bisa terjadi karena unconscious mirroring, yaitu kecenderungan otak manusia untuk meniru pola dari seseorang yang sedang menjadi pusat perhatian emosional kita. Ketika kamu sering memikirkan seseorang, secara tidak sadar otakmu akan mencoba menyatu dengannya, termasuk dalam gaya, warna favorit, bahkan cara berpakaian. Maka ketika kamu memilih pakaian di pagi hari, otak bawah sadarmu bisa saja mengarahkanmu memilih warna yang sama dengan dia, tanpa kamu tahu bahwa dia juga memilih warna yang sama di tempat yang berbeda. Fenomena ini menjadi semakin kuat jika dia juga memikirkanmu di saat yang sama. Kalian seolah-olah berada di frekuensi emosi yang sama. Dalam istilah spiritual, ini disebut energi yang sinkron. Warna dalam dunia spiritual bukan hanya sekedar visual, tapi juga bentuk getaran energi. Setiap warna punya resonansi tertentu. Ketika dua orang terhubung secara batin berada pada frekuensi emosional yang serupa, maka mereka akan cenderung tertarik pada energi warna yang sama. Contohnya, warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan dan perasaan rindu. Kalau kamu dan dia sedang saling memikirkan dalam kerinduan yang dalam, sangat mungkin kalian berdua tanpa sadar memilih warna biru di hari yang sama. Dan kamu mulai menyadarinya ketika bertemu langsung atau melihat unggahan media sosialnya. Dalam beberapa tradisi kepercayaan Timur, ini juga dipercaya sebagai bentuk telepati emosional ringan, yaitu saat dua orang yang saling memikirkan mulai mengalami kejadian kecil yang serasi. Ini adalah sinyal bahwa kalian tidak hanya saling hadir dalam pikiran, tapi juga dalam pola hidup sehari-hari. Semakin kuat keterikatan batin kalian, maka kejadian seperti ini akan semakin sering terjadi. Bahkan terkadang, bukan hanya warna baju, tapi juga pola bicara, kebiasaan, atau keinginan yang muncul tiba-tiba. Dan ketika dicek, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Jadi, kalau kamu dan dia tanpa sengaja sering memakai warna pakaian yang sama, bisa jadi itu bukan sekedar gaya, tapi sinyal bahwa hati dan pikiran kalian sedang dalam frekuensi cinta yang sama. 4. Bisa merasakan perasaan satu sama lain. Pernahkah tiba-tiba merasa gelisah, sedih, atau senang tanpa tahu penyebabnya? Ini adalah salah satu tanda kuat bahwa kamu dan dia memiliki koneksi emosional yang dalam, bahkan bisa masuk ke ranah ikatan batin atau emosional telepati. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan empati ekstrim. Ketika dua orang memiliki hubungan emosional kuat, otak mereka bisa mengembangkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan emosi satu sama lain. Ini bukan berarti kamu membaca pikiran secara harfiah, tapi kamu menyerap emosinya karena secara tidak sadar kamu sangat terhubung dengannya. Psikolog menyebut ini sebagai limbic resonance, yaitu keadaan di mana sistem emosional dua orang mulai selaras dan bergema satu sama lain. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam dunia spiritual dan energi, ini disebut sebagai koneksi batin atau ikatan jiwa. Ketika dua jiwa saling terhubung, mereka bisa saling mengirimkan getaran energi, termasuk perasaan seperti sedih, marah, rindu, atau bahagia. Bahkan meski berjauhan, kamu bisa merasakan ada yang berbeda dalam dirimu ketika dia sedang tidak baik-baik saja. Misalnya, kamu sedang dalam suasana hati yang netral, tapi tiba-tiba muncul perasaan tidak tenang atau sedih. Kamu bingung, tidak ada pemicu apapun. Lalu beberapa waktu kemudian, kamu tahu bahwa dia sedang mengalami masalah atau sedang memikirkan kamu dengan penuh emosi. Ini adalah bentuk paling halus dari telepati perasaan. Dan ini sering dialami oleh pasangan yang saling memikirkan secara mendalam dan terus-menerus. Dalam beberapa tradisi spiritual,
Ikatan ini bahkan bisa terbentuk lintas jarak dan waktu. Mereka percaya bahwa jika dua orang memiliki hubungan jiwa atau pernah terhubung di kehidupan sebelumnya, maka sinyal-sinyal emosional akan tetap tersalur di antara mereka, meskipun mereka tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Kamu dan dia mungkin tidak berbicara setiap hari, tapi ketika kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, entah itu sedih, rindu, atau bahagia, itu adalah bukti bahwa ada jalur tak terlihat yang menghubungkan kalian. 5. Kamu merasa tidak ada yang cocok selain dia. Rasa ini berbeda dari sekedar naksir atau kekaguman sesaat. Ini adalah perasaan dalam hati yang seakan berkata, dia itu satu-satunya orang yang paling pas. Meski banyak orang lain yang lebih baik, lebih perhatian, atau lebih dekat, tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya di hatimu. Kenapa bisa begitu? Oke, nanti kita bahas. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan melalui teori keterikatan emosional atau emotional bonding. Saat kamu membangun keterhubungan yang intens secara emosional dengan seseorang, otak akan menciptakan pola keterikatan tertentu. Bagian otak yang disebut sistem limbik menyimpan jejak-jejak emosional yang kuat. Maka ketika kamu membandingkan orang lain dengan dia, perasaan itu tidak muncul karena tidak sesuai dengan pola emosi yang sudah kamu bentuk bersama dia. Otak dan hatimu secara tidak sadar menolak siapapun yang tidak memberikan getaran yang sama. Lebih dalam lagi, ini juga berkaitan dengan fenomena imprinting emosional. Orang yang kamu pikirkan terus-menerus, yang membuatmu merasakan banyak hal, seperti sedih, bahagia, rindu, atau bahkan semangat, bisa jadi sudah meninggalkan jejak permanen dalam hati dan pikiranmu. Karena itulah, perasaan bahwa hanya dia yang cocok bisa sangat kuat, bahkan meski kamu tahu logikanya tidak selalu benar. Dalam kepercayaan tentang twin flame atau belahan jiwa spiritual, perasaan ini dianggap sebagai tanda bahwa jiwamu sedang mengenali pasangannya. Menurut teori ini, twin flame adalah satu jiwa yang terpecah menjadi dua, dan ketika mereka saling bertemu di dunia nyata, ada rasa saling mengenali yang sangat dalam. Bahkan tanpa logika yang masuk akal, kamu merasa bahwa dia adalah bagian dari dirimu yang hilang. Dan itulah kenapa kamu merasa tidak bisa cocok dengan siapapun selain dia. Karena tidak ada yang bisa menyambungkanmu seperti dia. Fenomena ini juga bisa dipicu oleh energi bawah sadar yang sinkron. Ketika kamu dan dia sama-sama memikirkan satu sama lain terus-menerus, semesta seperti menciptakan ruang energi yang hanya bisa diisi oleh kalian berdua. Maka meskipun kamu mencoba membuka hati untuk orang lain, kamu merasa ada yang kurang, seperti puzzle yang potongannya tidak pernah cocok, karena potongan yang benar masih tersimpan dia. Dan hal yang paling mengejutkan adalah, bisa jadi dia juga merasakan hal yang sama. Sama-sama mencari, tapi tidak pernah benar-benar menemukan orang lain yang bisa menggantikanmu. 6. Tidak bisa tidur di malam hari. Kalau kamu sering susah tidur tanpa alasan jelas, padahal tubuhmu lelah, hati terasa gelisah, dan pikiran terus berputar pada satu orang, itu bukan cuma insomnia biasa. Banyak yang tidak sadar bahwa susah tidur di malam hari bisa menjadi tanda kamu dan dia sedang terhubung secara batin. Dari sisi psikologi, hal ini berkaitan dengan overthinking emosional. Ketika kamu memiliki ikatan emosi dengan seseorang, pikiranmu akan cenderung aktif saat malam, waktu di mana alam bawah sadar mulai bekerja lebih aktif. Kamu tidak sedang berpikir secara sadar, tapi hati dan pikiranmu seperti menyala karena sinyal emosi dari orang tersebut. Dan menariknya, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak emosional justru meningkat ketika seseorang sedang jatuh cinta atau memikirkan seseorang intens di malam hari. Namun, dalam perspektif spiritual, fenomena ini dipercaya sebagai bentuk telepati batin saat malam. Karena malam adalah waktu paling sunyi, di mana energi spiritual seseorang paling terbuka. Ketika dua orang saling memikirkan, terutama sebelum tidur, akan terbentuk jembatan energi di antara mereka. Jembatan ini bisa berupa gelombang rindu, kegelisahan, atau kerinduan emosional. Hasilnya, kamu susah tidur, merasa resah, dan tiba-tiba teringat dia, bahkan tanpa sebab. Dalam beberapa kepercayaan timur, malam hari dianggap sebagai waktu ketika jiwa bebas bergerak,
Dan jika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, bisa jadi jiwamu mengunjungi dia secara spiritual. Menariknya, orang yang kamu pikirkan bisa juga merasakan gelisah, sulit tidur, atau bahkan bermimpi tentangmu, meskipun kalian tidak sedang berbicara. Dan yang membuat ini makin menarik, jika dia juga memikirkanmu dalam waktu yang sama, kalian bisa sama-sama mengalami susah tidur di malam yang sama. Kamu merasakan gelombang emosinya, dan dia merasakan emosimu. Koneksi ini nyata walaupun tidak terlihat. Jadi, kalau kamu sudah lelah tapi tidak bisa tidur karena dia terus muncul di pikiran, bisa jadi hatimu sedang menjawab panggilan hatinya. Itulah yang akan terjadi jika kamu dan dia saling memikirkan. Memang belum ada bukti jelas terkait kebenarannya, namun dilihat dari pengalaman orang-orang, banyak yang mengaku sering mengalaminya. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya atau kamu punya pendapat lain? Silahkan komen di bawah.